Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sofia Zahra Badres dari kelas Tadris Biologi 1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang interaksi sel. Nah, apa sih interaksi sel ini? Nah, interaksi sel ini merupakan suatu pengisyaratan atau pensinyalan adalah sebagian sebuah sistem komunikasi yang sangat kompleks pada tingkat seluler yang mengatur aktivitas dan koordinasi antar sel. Menurut Profesor Subowo mengungkapkan bahwa komunikasi sel adalah proses penyampaian informasi sel dari sel pesinyal menuju ke sel target untuk mengatur pengembangan dan pengorganisasiannya menjadi jaringan, mengawasi pertumbuhan dan pembelahannya, serta mengkoordinasikan aktivitasnya. Nah, ada beberapa macam-macam dari interaksi sel ini. Yang pertama yaitu komunikasi langsung autokrine, di mana sel dapat berkomunikasi dengan cara kontak langsung, baik sel hewan maupun sel tumbuhan, memiliki sambungan sel yang bila memang ada memberikan kontinuitas sitoplasmik di antara sel-sel yang berdekatan. Nah, dalam hal ini, bahan pensinyalan yang larut dalam sitosol dapat dengan bebas melewati sel yang berdekatan. Nah, berdasarkan gambar ini dapat dilihat di sini merupakan di mana sel akan berkomunikasi kontak langsung atau autokrine. Selanjutnya yaitu pensinyalan parakin. Nah, pensinyalan parakin ini merupakan sel penyekresi bekerja pada sel-sel target yang berdekatan dengan melepas molekul regulator lokal atau misalnya faktor pertumbuhan ke dalam cairan luar sel. Nah, itu terdapat gambar di mana terjadi pensinyalan parakin. Selanjutnya yaitu pensinyalan sinaptik. Nah, sinaptik ini adalah tipe pensinyalan jarak jauh melalui sistem persarafan. Sel saraf akan melepaskan molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis sehingga merangsang sel targetnya. Selanjutnya yaitu pensinyalan endokrin atau hormonal, di mana hormon mensinyal sel target pada jarak yang lebih jauh. Pada hewan, sel endokrin spesialisasi mensekresi hormon ke dalam cairan tubuh yaitu darah. Selanjutnya di sini terdapat metode penyampaian sinyal. Nah, di dalam tubuh terdapat 3 metode komunikasi antar sel, yaitu yang pertama ada komunikasi langsung, di mana komunikasi antar sel ini yang sangat akan berdekatan. Komunikasi ini terjadi dengan mentransfer sinyal listrik atau ion-ion atau sinyal kimia melalui hubungan yang sangat erat antara sel satu dengan yang lainnya. Gap junction merupakan protein saluran khusus yang dibentuk oleh protein koneksian. Gap junction ini memungkinkan terjadinya aliran ion-ion atau sinyal listrik dan molekul-molekul kecil atau sinyal kimia seperti asam amino, ATP, CAMP dalam sitoplasma kedua sel yang berhubungan. Selanjutnya ada komunikasi lokal. Nah, di mana komunikasi yang terjadi melalui zat kimia yang dilepaskan ke cairan ekstrasel atau interstitial untuk berkomunikasi dengan sel lain yang berdekatan atau sinyal parakrine atau sel itu sendiri atau sinyal autokrine. Kemudian ada komunikasi jarak jauh, di mana komunikasi antar sel yang mempunyai jarak cukup jauh. Komunikasi ini berlangsung melalui sinyal listrik yang diantarkan sel saraf dan atau dengan sinyal kimia atau hormon atau neohormon yang dialirkan melalui darah. Selanjutnya ada tahapan komunikasi dalam sel. Nah, yang pertama yaitu tahapan penerimaan atau reception. Nah, pada tahapan ini, sel target mendeteksi molekul sinyal yang berasal dari luar sel. Yang kedua ada tahap pengikatan molekul atau transduction. Nah, pada tahap ini, molekul sinyal memiliki bentuk yang komplementer dengan situs reseptor yang melekat di situ seperti anak kunci dalam gembok
atau substrat dalam situs katalitik suatu enzim. Selanjutnya ada tahap responsif atau respon. Nah, pada tahapan ini sinyal yang ditranduksikan menyebabkan aktivitas seluler seperti glikogen fosfolirase, penyusunan tulang sitoskeleton, ataupun aktivasi gen-gen spesifik dalam nukleus. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis reseptor dan pengaruhnya terhadap aktivitas sitoplasma. Nah, reseptor dalam membran sel yang pertama, sebagian besar molekul sinyal larut air berikatan pada protein reseptor dalam membran sel. Ada 3 tipe utama reseptor membran. Yang pertama, G-protein atau GTP binding protein couple receptor, merupakan suatu reseptor pada sel membran yang mempunyai 7 haliks transmembran. Nah, penyaluran sinyal yang timbul setelah G-protein couple reseptor berikatan dengan ligan baru akan mungkin terjadi bila G-protein ikut berperan aktif untuk mempengaruhi efektor yang berada di bawah pengaruhnya. Yang selanjutnya ada reseptor tirosin kinase atau RTK, yang dimana reseptor yang terdapat pada membran sel terkadang bukan hanya suatu protein yang bekerja sebagai reseptor saja, namun juga merupakan suatu enzim yang mampu menambah grup fosfat kepada residu tirosin yang spesifik dari protein itu sendiri. Nah, selanjutnya ada reseptor kinase serin, di mana berperan pada aktivitas kerja dari aktifin, TGF-beta, Mullerian inhibiting substance, dan bond morphogenik protein. Nah, sebagai faktor dari reseptor kinase ini, kinase serin sendiri, keluarga dari reseptor ini meneruskan signal melalui suatu protein yang disebut sebagai SMART. Selanjutnya ada integrin, di mana hubungan antara sel dengan substrat dimediasi dengan adanya integrin yang merupakan suatu protein transmembran yang mempunyai tempat ikatan dengan berbagai material ekstrasel seperti fibronektin, kolagen, atau proteoglikan. Selanjutnya ada reseptor dalam intraseluler, di mana NR adalah kelas reseptor yang diaktifkan ligan faktor transkripsi yang akan menghasilkan up atau down regulasi ekspresi gen, berada di dalam sel sitoplasma atau di nukleus sel target. Memiliki 2 tempat ikatan, yaitu yang berikatan dengan hormon atau ligan dan yang berikatan dengan bagian spesifik DNA yang dapat secara langsung mengaktifkan transkripsi gen. Selanjutnya ada penajaman respon atau fine tuning. Respon sel akan memiliki 2 manfaat penting, yaitu jalur itu mengamplifikasi sinyal serta menyediakan titik-titik yang berbeda. Nah, ada titik krusial penajaman respon adalah pemutasan sinyal. Yang pertama, amplifikasi sinyal, di mana kaskade enzim yang rumit mengamplifikasi respon sel terhadap suatu sinyal. Nah, pada setiap langkah katalitik dalam kaskade ini, jumlah produk yang teraktivasi jauh lebih besar pada tahap sebelumnya. Misalnya, setiap molekul adenilil siklase mengkatalisis pembentukan banyak molekul CAMP, setiap protein kinase A memfosforilasi banyak molekul kinase berikutnya dalam jalur, dan seterusnya. Selanjutnya, pada kespesifikan pensinyalan sel dan koordinasi respon, ambillah contoh 2 sel yang berbeda dalam tubuh kita, sel hati dan sel otot jantung. Nah, keduanya bersentuhan dengan aliran darah sehingga terpapar terus-menerus ke banyak molekul hormon yang berbeda. Nah, dan regulator lokal yang disekresikan oleh sel-sel di dekatnya. Akan tetapi, sel hati hanya akan merespon beberapa jenis sinyal yang mengabaikan sinyal yang lain. Nah, selanjutnya ada efisiensi pensinyalan, di mana protein perancah dan kompleks pensinyalan. Efisiensi sinyal pada kasus dapat ditingkatkan oleh keberadaan protein perancah atau scaffolding protein, di mana protein relay besar yang dilekati oleh beberapa protein relay lainnya secara bersamaan. Misalnya, satu protein perancah yang diisolasi dari sel otak memegang
3 protein kinase dan membawa kinase-kinase ini bersamanya ketika protein perancah itu berikatan dengan reseptor membran teraktivasi yang sesuai. Dengan demikian, protein perancah memfasilitas satu kaskade fosforilasi spesifik. Faktanya, para peneliti menemukan protein perancah dalam sel otak yang secara permanen memegang bersama jejaring-jejaring protein jalur pensinyalan pada sinapsisnya. Selanjutnya ada pemutusan sinyal, di mana agar sel dari suatu organisme multiseluler tetap waspada dan mampu merespons sinyal yang datang, setiap perubahan molekuler dalam jalur pensinyalannya harus berlangsung hanya dalam waktu yang singkat. Seperti pada contoh kolera, jika satu komponen jalur pensinyalan terkunci dalam suatu kondisi, baik itu aktif maupun tidak aktif, organisme dapat merasakan akibat yang sangat gawat. Dengan demikian, kunci kemampuan sel untuk terus-menerus menerima regulasi oleh sinyal adalah perubahan yang disebabkan oleh sinyal itu harus bersifat bolak-balik.